Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait isu-isu kontemporer atau isu-isu yang hangat terjadi di negara kita tentunya di negara Indonesia. Dan bersama kita pada sore hari ini kita akan memulai podcast kelompok 1 calon pegawai negeri sipil untuk Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu yang hangat atau tengah kita laksanakan, yakni makan bergizi gratis. Sedikit mengantar sebelum kita masuk, teman-teman. Makan bergizi gratis ini merupakan program makan siang gratis yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo, yang tentunya bertujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, dan juga menurunkan angka kemiskinan. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak hanya seorang diri saja, saya ditemani oleh Bapak Ibu dokter dan juga salah seorang auditor kita. Halo Bapak Ibu dokter dan juga auditor, selamat sore. Ya, halo, sore Kak Dirvan. Mas Dirvan. Ya, gimana kabarnya, semua baik ya? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Dokter Tika baik? Dokter Tika? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, untuk membahas tentang MBG ini atau makan bergizi gratis di salah satu kabupaten atau kota di Sulawesi Barat, ini tengah ada kasus atau kejadian nih terkait program makan bergizi gratis ini, di mana ada 20 siswa yang ternyata keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis ini. Gimana nih dari pandangan Dokter Aditya sendiri melihat adanya program ini dan bagaimana ke depannya? Silakan dok. Ya, terima kasih Mas Dirvan Ya. pertanyaannya. Nah, kalau berbicara tentang penyebab, ya, penyebab tentu saja itu tidak hanya satu faktor. Ini bersifat multifaktoral atau beberapa faktor penyebabnya. Nah, mungkin salah satu penyebab utamanya itu dari segi higienitasnya. Entah itu higienitas dari segi makanannya maupun untuk alatnya untuk memasak. Nah, di sini harus dilihat apakah sudah ada standar operasional prosedur yang benar-benar mengatur tentang itu, tentang higienitasnya. Contoh yang paling sederhana, misalnya SOP tentang mencuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Kemudian ada SOP terhadap pembersihan alatnya, apakah sudah jelas diatur tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, lebih ke penyimpanan makanannya. Nah, kita tahu beberapa makanan itu ada mungkin yang cepat basi, ada yang lambat basi. Nah, ada yang butuh suhu tertentu untuk lebih tahan seperti itu. Nah, mungkin untuk cold chain-nya atau tempat penyimpanannya, pantry-nya itu mungkin lebih diatur soal itu. Kemudian yang ketiga dari segi controlling makanan, ini lebih ke arah bagaimana bisa dilihat atau dikontrol secara teratur lama waktu penyimpanan dari makanan tersebut. Karena untuk kasus tersebut juga disebabkan karena makanan yang kadaluarsa. Nah, ini faktor yang penting juga. Nah, untuk itu kedepannya diharapkan tindakan promotif maupun preventif dari pihak-pihak terkait untuk mencegah kejadian ini berulang kembali. Sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Dokter Aditya. Kalau Dokter Lia sendiri ini gimana nih? Baik, Mas Dirvan. Jadi, komplikasi atau dampak yang terjadi jika tidak segera diatasi, keracunan makanan dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang serius. Yang pertama, meningkatnya resiko penyakit menular lewat makanan. Kemudian bisa juga terjadi dehidrasi, kerusakan pada organ seperti ginjal, hati. Kemudian keracunan yang berulang itu juga dapat melemahkan sistem imun sehingga tubuh akan menjadi rentan penyakit. Nah, selain dari segi kesehatan juga dampaknya siswa itu akan trauma dengan program ini dan juga menurunnya kepercayaan orang tua pada program MBG ini. Jadi penting untuk mencari bantuan medis apabila ada tanda-tanda keracunan untuk dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Lia untuk penyampaiannya. Jadi jelas ya yang disampaikan tadi Dokter Aditya dan juga Dokter Lia. Nah, kalau kita beralih ke Dokter Tika nih, kalau Dokter Tika sendiri melihat program atau kejadian yang terjadi ini, dampaknya apa sih kalau kita berbicara tentang dampak, baik itu dampak
jangka panjangnya atau dalam hal ini dampak jangka pendeknya, bagaimana menurut Dokter Tika sendiri? Iya. Baik, terima kasih. Nah, kita kan sudah melihat nih ada kasus di mana terjadi 20 siswa keracunan makanan bergizi gratis di Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, ini sudah terjadi, sudah ada 2 korban yang kritis ya. Nah, memang kalau kita membiarkan keracunan makanan ini secara terus-menerus pasti akan memberikan dampak yang sangat berbahaya. Nah, salah satunya itu saya juga ingin menambahkan dari jawaban dari Dokter Lia tadi. Mungkin dari segi gizinya kan kita ketahui bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dan dapat mengalami dehidrasi akut jika tidak ditangani. Kemudian keracunan makanan yang parah juga dapat mengganggu status gizi mereka yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kemudian untuk bisa juga terjadi kerusakan neurologisnya, yaitu toksin juga dapat mencapai otak dan menyebabkan kerusakan seperti kejang. Kemudian untuk bisa juga terjadi gangguan usus. Ya. Keracunan makanan dapat merusak usus seperti yang dialami oleh seorang remaja yang harus menjalani pengangkatan sebagian besar usus besarnya. Nah, inilah beberapa hal yang bisa terjadi ketika kita membiarkan kasus ini terjadi secara terus-menerus. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Dirvan. Ya, itu dari sisi kesehatannya ya, sangat menarik untuk kita dalami bersama. Nah, kalau kita berbicara dari sisi pemerintahan, Ibu Auditor, Ibu Ami, tersambung dengan kita? Ya, gimana Terima kasih nih Mas Dirvan. menurut Ibu Ami sendiri kalau melihat kekurangan atau apa yang perlu kita evaluasi dari adanya program ini, kejadian ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Dirvan. Menurut saya karena ini kan program baru ya, program Iya. baru yang baru dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi menurut saya hal ini itu disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat daerah, Mas. Jadi Ya. adanya pengawasan internal dan eksternal ini yang diperlukan. Jika pengawasannya lemah, maka mengakibatkan terjadinya praktek korupsi. Jadi jika suatu program itu ada praktek korupsi, maka pasti kualitas dari program itu akan menurun. Jadi harapan ke depannya untuk di mana pemerintah lebih memperhatikan dalam mengawasi jalannya program ini. Begitu Mas Dirvan. Ya, terima kasih untuk semua yang disampaikan oleh narasumber kita, sangat membuka kembali pikiran kita terkait bagaimana kebaikan program MBG ini, dan tentunya yang dapat kita simpulkan bersama bahwa kasus keracunan MBG ini tentunya harus adanya proses SOP yang jelas, kemudian controlling, agar tentunya dapat memberikan kepercayaan yang baik di masyarakat. Nah, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk mensupport terkait adanya program ini. Seperti itu. Jadi demikian podcast singkat kita pada kesempatan kali ini, dan semoga harapan kita ke depannya banyak ruang-ruang khusus lebih untuk kembali membahas isu-isu menarik, hangat, dan tentunya kontemporer seputar negara kita, negara Indonesia. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa kembali.